bantuan dari pemerintah yang bisa diberikan untuk meringankan beban akibat PPKM ini. Pemerintah akan memberikan bantuan sosial tambahan sebesar 39,19 triliun untuk masyarakat yang akan dikucurkan segera oleh Menteri Keuangan dan Menteri Sosial. Bantuan itu meliputi pertama, pemberian beras bulog 10 kg untuk 18,9 juta keluarga penerima. Pemerintah melanjutkan 11 jenis bantuan sosial pemerintah dan telah menyiapkan anggaran hingga bulan Desember tahun 2021. Pemerintah menambah anggaran bantuan sosial Bansos mencapai 39,19 triliun bagi masyarakat selama masa PPKM darurat. Tambahan bantuan sosial akan diberikan melalui berbagai program. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merinci tambahan anggaran untuk berbagai program bantuan sosial tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani pada keterangan pers bersama mengenai evaluasi pelaksanaan PPKM darurat pada hari Sabtu 17 Juli 2021 malam secara virtual menyebutkan 11 jenis bantuan dan ada yang diperpanjang hingga Desember 2021. Sobat Bansos Indonesia, setelah tayangan singkat berikut akan kami uraikan ke-11 bantuan yang disampaikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat agar bisa bangkit perekonomiannya pada masa pandemi COVID-19 yang masih ada. Namun sebelumnya, yang belum subscribe, diklik dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Saya Amran, segera kembali. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah kembali menambah alokasi anggaran untuk program perlindungan sosial, Perlinsos, dan penanganan kesehatan. Anggaran sektor kesehatan naik lagi dari 193,93 triliun menjadi 214,95 triliun. Perlinsos naik dari 153,86 triliun ke 187,84 triliun. Ujar Menteri Keuangan dalam keterangan pers bersama mengenai evaluasi pelaksanaan PPKM darurat pada hari Sabtu 17 Juli 2021 malam secara virtual. Lebih lanjut, Menteri Keuangan pun menjelaskan mengenai bantuan yang diberikan pemerintah tersebut. Pertama, program Keluarga Harapan (PKH) dengan sasaran 10 juta keluarga penerima manfaat. Terdiri dari beberapa program. Pertama, program Keluarga Harapan. Ini diberikan kepada 10 juta keluarga. Kalau rata-rata anggota keluarga adalah 4, ini berarti 40 juta. Diberikan selama 12 bulan. Dan masing-masing keluarga mungkin berbeda tergantung. Untuk kartu sembako akan ditambahkan 2 bulan ekstra di bulan Juli hingga Agustus ini. Sehingga mereka keluarga penerima manfaat akan dapat 200.000 ditambah 200.000 sama dengan 400.000 bagi keluarga pemegang kartu sembako. Jadi mereka mendapatkan untuk tahun 2021 sebanyak 14 bulan pembayaran. Terang Sri Mulyani. Per bulan. Nah, untuk kondisi pandemi ini kita akan menambah. Jadi dari anggaran 42,37 untuk kartu sembako akan ditambahkan 2 bulan ekstra di bulan Juli Agustus ini. Sehingga mereka akan dapat 200 plus 200, 400.000 bagi keluarga pemegang kartu sembako. Anggarannya disediakan 7,52 triliun. Jadi untuk ini 18,8 juta keluarga yang pemegang kartu sembako akan dialokasikan dalam 1 tahun ini menjadi 49,89 triliun.
tadi. Jadi mereka mendapatkan untuk tahun 2021 14 bulan pembayaran. Ketiga, program bantuan beras Bulog sebesar 10 kg untuk penerima bantuan sosial tunai BST dan kartu sembako dengan sasaran 28,8 keluarga penerima manfaat atau setara 115,2 juta orang. Beras 10 kg per keluarga ini akan diberikan beras yang berasal dari Bulog dengan anggaran yang kita sediakan sebesar 3,58 triliun, ujar Menteri Keuangan. Keempat, bantuan sosial tunai BST sebesar 300.000 dengan sasaran 10 juta keluarga penerima manfaat atau sekitar 40 juta orang dengan alokasi anggaran sebesar 17,46 triliun. Periode bantuan selama 6 bulan yakni Januari hingga April dan Mei Juni yang dibayarkan di bulan Juli. Yang kelima, bantuan tunai usulan pemerintah daerah sebesar 200.000 per bulan per keluarga penerima manfaat selama 6 bulan dengan sasaran 5,9 juta keluarga penerima manfaat usulan daerah di luar penerima kartu sembako dan BST. Beras 10 kilo dan Ibu Mensos masih akan lagi punya calon penerima 5,9 juta kelompok penerima yang merupakan usulan daerah yang sekarang ini belum memiliki kartu, bukan penerima kartu sembako dan di luar penerima bansos tunai. Mereka akan mendapatkan 6 bulan masing-masing 200.000 per bulannya, sehingga anggarannya adalah 7,08 triliun. Ini nanti mengenai teknisnya dengan Himbara dan POS itu Ibu Mensos yang akan menjelaskan. Yang keenam, diskon listrik untuk pelanggan 450 VA dan 900 VA yang diperpanjang sampai Desember 2021 dengan sasaran 32,6 juta pelanggan. Yang ketujuh, bantuan rekening minimum biaya beban abodemen listrik yang diperpanjang sampai Desember 2021 dengan sasaran 1,14 juta pelanggan. Kedelapan, program prakerja dengan total sasaran sebanyak 8,4 juta peserta. Alokasi anggaran ditambah dari 20 triliun untuk 5,6 juta peserta menjadi 30 triliun dengan tambahan 2,8 juta orang sasaran lainnya. Beberapa survei menggambarkan bahwa program prakerja ini cukup membantu para pencari kerja atau yang terkena PHK, imbuhnya. Subsidi kuota internet bagi siswa, mahasiswa, guru, dan dosen yang diperpanjang sampai bulan Desember 2021 dengan sasaran 38,1 juta pelajar atau tenaga pendidik baik di sekolah umum maupun sekolah keagamaan. Ke-10, bantuan langsung tunai BLT Desa sebanyak 300.000 per bulan per keluarga penerima manfaat selama 12 bulan. Dengan target 8 juta keluarga penerima manfaat. Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar 28,8 triliun. Dalam upaya mempercepat penyaluran BLT Desa yang saat ini baru tersalurkan bagi sekitar 1 juta penerima ini, ujar Menteri Keuangan. BLT melalui transfer dana desa. Nilainya 72 triliun total transfernya, yang ini untuk 8 juta keluarga berarti 28,8 triliun, masing-masing keluarga mendapatkan 300.000 per bulan dari Januari hingga Desember. Pemerintah telah melakukan relaksasi dalam berbagai peraturan agar pemerintah desa tidak lagi mendapatkan hambatan untuk segera menyalurkan dana tersebut kepada para keluarga penerima manfaat yang belum mendapatkan program Keluarga Harapan PKH, kartu sembako maupun bantuan sosial tunai BST. Yang ke-11, selain bantuan tersebut, Ibu Menteri Keuangan, pemerintah juga memberikan dukungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan antara lain melalui bantuan pelaku usaha mikro.
Total alokasi anggarannya adalah 15,36 triliun untuk 12,8 juta usaha mikro dengan indeks bantuan 1,2 juta per pelaku usaha. Kemudian untuk UMKM, pemerintah telah memberikan 9,8 juta penerima UMKM yang sudah disalurkan sebesar 11,76 triliun. Saat ini, bulan Juli hingga September kami minta kepada Kementerian Koperasi UKM masih ada anggaran 3,6 triliun yang bisa diberikan kepada 3 juta peserta baru imbuhnya. Tak hanya bantuan yang berasal dari APBN, Menteri Keuangan mengungkapkan terdapat juga anggaran Perlinsos yang berasal dari APBD yang realisasinya juga masih belum optimal. Sobat Bansos Indonesia, semoga penjelasan ini bermanfaat. Saya Amran dan kerabat Info Bansos pamit. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, like ataupun dislike untuk menanggapi berita ini, atau memberi komentar yang santun dan relevan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.